jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Mari buka suara kita untuk kita datang kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Haleluya, Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam, Yesus, ku terima kasih Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam, haleluya, Yesus, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam, haleluya, Yesus, kami mau datang kepada-Mu. Haleluya, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Haleluya. Mari berkemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama Engkau Yesus. Kau melihat setiap kerinduan hati-hati kami Tuhan. Kau menjamah kami Tuhan. Kau melawat kami pagi hari ini Tuhan. Biar kami benar-benar rindu datang di hadirat-Mu Tuhan. Berikan hati kami Tuhan, hati yang sungguh-sungguh rindu kepada Engkau Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Yesus. Kami mau mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi ini kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Kau menilik setiap hati-hati kami Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh Tuhan mau berada di dekat-Mu. Mau ada Tuhan melekat dengan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Kau menolong Tuhan Yesus ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biar Engkau sendiri saja yang beracara ya Tuhan. Kau memampukan kami. Engkau memberikan kami Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sehingga kami semua Tuhan boleh dilawat oleh Engkau ya Bapa. Bahkan Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu yang
nanti sebentar akan berbicara Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyembunyikan dia di belakang salib-Mu ya Bapa, dan memakai Tuhan hamba-Mu untuk menjadi saluran juga Tuhan buat kami semua Tuhan, untuk kami lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menghantar saudara-saudara kami yang masih di perjalanan, tibakan di tempat ini untuk bersama-sama kami Tuhan bersekutu kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Bisa lagi saya ya, kita lambaikan tangan. Puji Tuhan, tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi ini kita mau datang di hadirat Tuhan, kita memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. berjalan bersama Tuhan.
Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Percaya kita akan terus bersama Tuhan ya. Asalkan kita melekat kepada Tuhan, kita percaya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari kita bangkit berdiri kita. Ku terhubung denganmu, haleluya Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya Yesus, terima kasih. Biarlah kasih Tuhan yang selalu membaharui kehidupan kita. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, haleluya Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, haleluya Yesus, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ketika kita menyanyikan pujian ini, apakah benar-benar kita saat ini sedang terhubung dengan Dia? Apakah sungguh-sungguh firman Tuhan itulah yang menjadi dasar di dalam setiap pergerakan hidup kita?
Pagi hari ini kita bersama-sama boleh memuji dan memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan di hadapan Dia, yang semakin mempererat, yang semakin memperkuat hubungan kita dengan Dia. Seperti ranting-ranting pohon anggur yang melekat kepada batang anggur. Seperti itulah Tuhan, kami mau melekat kepadamu. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak mampu menjalani hidup kami per hari demi hari. Teristimewa ketika kami diperhadapkan dengan situasi kondisi dunia yang semakin hari semakin tidak menentu, yang semakin hari semakin tidak bisa kami gantungkan hidup kami di dalamnya. Tapi kami bersyukur, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan hidup kami. Roh Kudus, sebentar kami mau menenangkan hati dan meneguhkan jiwa kami, roh kami, untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mohon kiranya hikmat marifat dari Engkau, pengurapan dari Tuhan, turun di atas hamba-Mu dan turun di atas kami semua. Kami rindu baik yang mendengar maupun yang menyampaikan firman Allah, kami sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan doa ini. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan boleh berkata bersama-sama, amin. Silakan duduk ibu sekalian. Shalom. Tema kita hari ini temanya sederhana, semoga mudah dicerna, ya. Temanya bilang melekat atau bukan sekedar menempel. Melekat atau sekedar menempel. Nah, kalau kita ngomong tentang melekat dan menempel, kira-kira menurut ibu-ibu bedanya apa sih antara melekat dan menempel? Bilang kiri kanannya, friend. Ya, semangat ibu ya. Bilang kiri kanannya, friend. Ternyata kamu pinter, Ya betul ibu sekalian, yang namanya melekat itu artinya menyatu dengan erat, sehingga sulit untuk dilepaskan. Betul? Kalau nempel sama, menyatu juga, tapi sementara dan mudah lepas. Cuman nebeng, cuman numpang. Betul? Coba tanya semakin kanannya sekarang, friend. Kalau kamu sama suami nempel atau melekat? Ayo, yang mana yang benar? Mana harusnya, melekat atau nempel? Gak punya suami, gak apa-apa. Kalau gak ada suami bilang, friend, kamu sama Tuhan melekat atau nempel? Melekat, ya. Jadi kita terhadap suami maupun terhadap Tuhan harusnya melekat. Bukan cuma hanya sekedar nempel. Kalau nempel itu cuma nebeng hidup, cuma memanfaatkan, mencari keuntungan sesaat. Tapi kalau kita melekat, itu berarti kita bersama-sama di dalam Dia, bersama-sama dengan Dia. Kan waktu dulu janji nikahnya gimana? Dalam susah maupun senang, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Betul? Tetap bersama-sama. Itu yang namanya melekat. Dengan Tuhan gimana? Lagi diberkati melekat. Kalau lagi nggak ada berkat, nah nempel, ya hilang ya. Nah, tapi
Firman Tuhan hari ini bicara tentang melekat, bukan sekedar menempel. Dan di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, Yesus menjelaskan bahwa dia adalah pokok anggur. Kita ini carang-carangnya. Kalau carang ini nggak melekat kepada pokok anggur, kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa berbuah. Tapi kalau kita melekat, nempelnya dengan kencang, maka kita bisa menghasilkan buah. Ya. Yohanes pasal 15 kita baca dulu sebentar ya. Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-4 dan ke-5. Bisa kelihatan Ibu sekalian? Ya, coba kita baca sama-sama. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ini Tuhan Yesus ngajar kepada murid-murid, ngomong kepada murid-muridnya, kamu harus tinggal di dalam aku, tetapi aku juga tinggal di dalam kamu. Gak cuma hanya kita yang tinggal di dalam Tuhan, tapi Tuhan juga mau tinggal di dalam kita. Nah itu baru namanya menyatu. Itu namanya baru melekat dengan erat. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita seringkali maunya lepas dari Tuhan. Maunya keluar dari Tuhan. Tadi saya ngobrol sama Ibu Rosi sebentar di depan sini. Ini PD air hidup ini udah berapa lama? 26. Tahun ini 29. Ah, betul 29 tahun. Ternyata Tanum pinter juga ya. Hafal. Sudah 29 tahun. Dan ternyata ibu sekalian, saya bilang untuk mempertahankan satu persekutuan doa bisa 29 tahun itu hebat nggak? Hebat, nggak banyak ibu sekalian. Yang saya kenal di Bandung ini hanya beberapa. Yang sudah puluhan tahun tetap bisa bertahan. Tadi Ibu Rosi bilang, memang sih Pak hebat. Kalau 30 orang ya 30 kepala, 30 karakter, beda-beda masing-masing. Tapi karena satu dengan yang lain mau melekat, dan juga satu dengan yang lain mau melekat kepada Tuhan, persekutuan air hidup ini bisa hidup benar. Kalau enggak cuma tinggal airnya doang, hidupnya nggak ada. Ya, tapi ini persekutuan air hidup dan airnya tetap mengalir. Amin. Jadi ibu-ibu sekalian, untuk kita bisa berbuat sesuatu harus melekat kepada Tuhan. Kalau kita nggak melekat, persekutuan air hidup ini tidak akan bertahan sampai hari ini kalau semua pengurus dan anggotanya tidak melekat kepada Tuhan. Hanya kalau kita mau melekat kepada Dia, baru kita bisa tumbuh. Ternyata melekat itu nggak semudah yang kita ngomong, ibu sekalian. Ya apa iya? Ada bosannya nggak datang ke persekutuan air hidup? Banyak bosannya ya. Kadang-kadang bosan. Ada teman-teman antiknya di sini. Ada banyak. Banyak yang antik. Unik. Wah, antik dan unik. Siapa yang antik dan unik? Termasuk neneng yang antik dan unik ya. Seringkali ibu-ibu sekalian, kita tanpa sadar, kita itu juga jadi salah satu bagian yang antik dan unik. Betul. Tapi bilang kiri kanannya, friend. Kalau nggak ada aku di sini, nggak rame loh. Ya. Jadi kehadiran ibu-ibu semua di sini, apapun dan siapapun ibu-ibu, kehadiran ibu-ibu sangat diharapkan. Dan kehadiran ibu-ibu itu menjadi satu perekat.
yang membuat persekutuan ini tetap hidup. Ya tadi saya ngobrol sama Ibu Rosi bilang, Pak, enggak cuma persekutuan Pak, di gereja itu sama katanya. Ya Pak ya, di gereja juga sama Ibu. Enggak cuma di persekutuan, di gereja pun kalau kita tidak mau melekat kepada Tuhan, sebentar udah kesel. Betul apa betul? Pengennya keluar, betul? Tetapi kalau ibu melekat kepada Tuhan, segala persoalan bisa diatasi. Amin. Amin. Siapa di sini yang suaminya nggak nyebelin? Ada suaminya nggak nyebelin banget terus selalu aja. Termasuk yang ngomong juga suka nyebelin nih ibu sekalian. Sama jing gitu. Ya. Tetapi karena kita mau belajar saling melengkapi, nggak cuma hanya mau menerima yang baiknya, kadang-kadang sisi yang nyebelin itu juga perlu diterima. Karena yang nyebelin itu yang justru mengasah kita, yang mendidik kita, yang mengajar kita, yang menguji kita, supaya kita bisa bertahan. Amin ya. Kalau nggak pernah tahan puluhan tahun menikah sama orang yang sama, tiap hari bangun tidur dia lagi ya. Tapi karena kita mau melekat, maka kita menerima kelebihan dan kekurangan. Ya ini yang dikatakan. Jadi tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya sedang membayangkan, kebetulan di gereja kami sedang bicara tentang hal yang sama. Kita lagi bicara tentang Roh Kudus, Roh Penolong. Saya mau tanya, Roh Kudus, Roh Penolong itu ada di mana? Puji Tuhan. Dia ada di dalam kita loh. Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Siapa sih kita? Kita orang baik. Kalau kita jujur nggak selalu baik loh kita. Kadang-kadang banyak jahatnya. Kadang-kadang nyebelinnya ya nggak? Tapi luar biasa. Roh Kudus itu adalah satu pribadi Allah. Allah Tritunggal yang menciptakan alam semesta ini yang maha hebat, yang maha luar biasa, mau tinggal di dalam kita yang nyebelin ini. Saya bisa bayangkan, dahsyat banget. Kita kan sebentar lagi akan masuk dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini. Dan setelah itu kita masuk doa Pentakosta 10 hari doa bareng. Minta pengurapan Roh Kudus, minta baptisan Roh Kudus. Seringkali orang bingung, Yohannya di mana? Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kuasa, bukan. Tapi Roh Kudus adalah satu pribadi yang mau tinggal di dalam kita, ikut merasakan, ikut mengalami apa yang ibu rasakan dan yang saya rasakan. Jadi kita bersyukur kita gak tinggalkan sendiri. Waktu Yesus naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, aku akan mengirimkan penolong. Yang tidak tinggal sementara, tapi tinggal untuk selama-lamanya di dalam kamu. Allah yang luar biasa itu setia menemani kita. Gak hanya dalam suka, tapi juga di dalam duka. Gak hanya di dalam sehat, tetapi juga pada waktu kita sakit. Gak cuma waktu kita berhasil, tapi juga khususnya waktu kita mengalami kegagalan, waktu kita mengalami kelemahan, waktu kita mengalami kesukaran, waktu kita mengalami tantangan. Ingat, kita gak sendiri. Amin. Ibu Helen waktu sakit, saya bisa ngerasain karena saya punya beberapa teman, mami saya juga sama. Ada sedikit di sini syaratnya yang sering konslet, sempat dioperasi dan dikasih apa teflon. Kita mau teflon buat masak, kita buat ini kan. Itu kalau lagi pas anfal, sakitnya bukan main. Saya bisa rasa waktu mami saya ngalamin. Teman saya Oong di gereja, itu kalau lagi ngalamin anfal gitu, sampai puling-puling di lantai. Pada waktu itu, ingat,
Tuhan ada bersama kita. Amin. Roh Kudus ada bersama kita. Pada waktu ibu mengalami satu situasi yang sulit dalam rumah tangga, ketika anakmu dalam problem, ketika suamimu dalam problem, ketika usahamu sedang mengalami masalah, ingat, engkau gak sendiri. Kalau engkau mau melekat, kalau Yesus ada di dalam hatimu dan engkau ada di dalam Kristus, engkau akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Janji Tuhan akan memberi kekuatan. Mungkin persoalannya gak lewat, mungkin masalahnya tetap ada, tapi Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Itu janji Tuhan. Aku ada bersamamu, aku menemani engkau. Itu sebabnya mari kita melekat kepada Dia. Jangan cuma nempel. Yang kita butuhkan itu bukan hanya sekedar jalan keluar, tapi yang kita butuhkan adalah kekuatan untuk kita mendapatkan jalan keluar. Ini yang Tuhan janji. Kalau engkau melekat, engkau akan diberi kekuatan dari Tuhan. Melekat itu adalah tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam Yesus itu artinya bergantung penuh kepada Tuhan. Sama seperti suami bergantung penuh kepada istrinya, istri bergantung penuh pada suaminya. Itu melekat namanya. Kita saling bergantung, kita saling menempel satu dengan yang lain, kita saling melekat satu dengan yang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri, tapi kita butuh. Sejelek apapun suami kita, sejelek apapun istri kita, kita saling membutuhkan hidup. Dan izinkan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ketika kita mengizinkan Tuhan ada di tengah-tengah kita, Dia yang akan melekatkan kita. Semakin kau melekat dengan Tuhan, semakin kau akan dekat dengan suamimu dan istrimu. Demikian juga dengan anak-anak kita. Mari kita izinkan Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Ranting yang tidak melekat pada pokok pasti mati. Jadi kalau kita nggak melekat, kita akan mati. Demikian juga hubungan kita dengan suami, dengan anak. Kalau kita nggak menyatu, nggak melekat, itu makin renggang. Beberapa minggu yang lalu saya kedatangan seorang suami. Dia udah telepon berkali-kali, mau janjian. Ada seorang hamba Tuhan dari luar kota menitipkan, Bapak bisa tolong nggak teman saya ini? Saya bilang, kenapa? Dia lagi ada masalah. Ya udah, saya kasih nomor teleponnya, kontak. Lalu kebetulan saya sibuk, dia juga sibuk. Jadi beberapa kali saya janji nggak bisa. Ini udahlah, saya bilang besok aja kita ketemu. Ya Pak, lebih baik lebih cepat karena saya udah stres gitu. Waktu ketemu ibu sekalian, saya cukup kaget. Saya pikir cuma dia doang yang datang. Nggak taunya bawa istrinya. Saya pikir dia lagi ada masalah dengan istrinya. Kok bawa istrinya tiba-tiba baruan. Waktu ngobrol, punya cerita ini. Ini kasus jarang terjadi, tapi luar biasa ini kasus Tuhan penolong. Jadi rupanya si suami ini selingkuh. Tapi selingkuhnya bukan sama wanita. Selingkuhnya sama pria. Si istri sampai bingung. Saya pikir Pak, suami saya itu sama istrinya. Karena pernah ngobrol bareng-bareng saya lihat. Ternyata sama suaminya. Ibu bisa bayangin gak? Bingung. Kan zaman ini kan aneh kan? Udah menikah, udah punya anak. Dia stres. Puji Tuhannya dia anak Tuhan. Dia ingin lepas. Dan dia ngaku sama istrinya. Dia bilang, Pak, waktu suami saya ngaku, saya marah Pak, ngambek, gak bisa terima saya. Tapi karena dia ngaku, ya udah saya maafin.
saya terima. Karena suami saya bukan tipe orang kayak gitu sebetulnya Pak yang saya kenal. Lalu cerita punya cerita ibu bisa, buntutnya saya tahu. Tahu nggak kenapa bisa terjadi celah itu? Ternyata istrinya kerja di luar kota, di luar pulau lagi. Suaminya kerja di Bandung, jadi mereka long distance. Jadi suami istri itu memang nggak bagus ibu sekalian. Kalau sekalipun mereka cari karier, istrinya seorang dokter, sedang lagi cari kariernya lagi menurut suaminya juga seorang pimpinan perusahaan. Tapi karena nggak melekat, cuma sekedar nempel, masalah seringkali terjadi. Saya pikir dia cuma nanya kayak orang yang kerja di rumah di Bandung, suami kerja di Jakarta, tapi tiap Sabtu pulang, Minggu pulang, ngapelin istrinya kan. Kalau ini enggak, berbulan-bulan enggak ketemu. Itu celah. Jadi harus tetap suami istri melekat. Kalau enggak melekat, ada celah untuk iblis bisa masuk. Bersyukur ibu sekalian, kami berdoa bersama-sama, mereka dipulihkan. Saling menerima, saling mengampuni. Saya bilang sama suaminya, kamu untung banget lo dapat istri yang bisa terima. Karena beberapa banyak sulit ibu dijadiin satu itu. Tapi mereka dapat anugerah Tuhan. Jadi mari hati-hati, jangan izinkan selain Yesus tinggal di dalam kita. Tetap di dalam Dia, melekat. Setiap kita yang tidak melekat pada Yesus pasti mengalami kematian Tuhan. Kalau kita nggak melekat dekat kepada Tuhan, kita akan mengalami kematian Tuhan. Saya ngobrol dengan Pak Iwan di belakang, sambil Pak Iwan nyiapin, dia bilang, Pak, saya tuh pernah 15 tahun belum ke gereja. Puji Tuhan karena diminta pelayanan di sini. Sampai sekarang jadi rajin ya Pak. Udah gitu mesti nemenin persekutuan air hidup lagi. Saya mesti datang tiap minggu ya Pak. Puji Tuhan ibu sekalian. Iwan curhat. Rajin, setia. Jadi kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, bahaya. Saya nggak tahu waktu Pak Iwan kamu 15 tahun kemana tuh Pak Iwan nggak melekatnya kan? Tapi bisa balik kembali kepada Tuhan, melekat kembali. Dan ketika kita melekat, kita mendapatkan sesuatu kekuatan yang baru. Rohani kita dihidupkan kembali. Ketika kita terima Yesus dalam hati kita, yang dihidupkan tuh hati nurani kita, hubungan kita dengan Tuhan, roh kita dihidupkan dengan Tuhan. Dan hati nurani yang ada di dalam hati ini ketika Roh Kudus masuk di dalam, dia bersuara. Memberikan kepada Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, dia akan ngomong tuh, nggak boleh gitu. Kalau kita lagi ngegosip. Tapi kalau kita nggak dengerin, hilang tuh suaranya Ibu sekalian. Jadi mesti didengar. Kita minta Roh Kudus bekat di dalam diri kita. Yesus bukan ban serep. Jadi jangan tunggu hidupmu bocor baru cari Yesus. Ibu-ibu yang punya mobil, ada ban serep nggak? Ditaruhnya di mana? Di belakang, di bawah. Kadang-kadang udah kotor gitu ya, yang jarang dipakai. Itu dipakai kalau lagi bocor, lagi perlu. Nah, Yesus jangan disimpan kayak ban serep. Kotor, nggak pernah di belakang terus nggak pernah dipakai. Kalau lagi bocor baru cari ban serep. Jangan jadikan Yesus ban serep dalam hidup kita, tapi jadikan Yesus yang paling utama di dalam hidup kita. Supaya dia memimpin kita. Jangan waktu susah, jangan waktu kita udah lagi kepepet baru cari Yesus. Cari Yesus dulu sebelum kepepet. Ya, jadi bilang di kanannya, friend, jangan jadiin Yesus ban serep. Tanya lagi, friend, kalau kamu mau nggak jadiin ban serep? Kan kita juga nggak mau dijadiin ban serep, ya nggak?
kita jadikan Yesus ban serep. Seringkali kita tanpa sadar jadikan Yesus ban serep. Wah, kita sibuk sendiri, kita pikir semua pakai cara kita sendiri. Nanti kalau udah gagal, baru tuh nangis dari Tuhan. Jangan jadikan Yesus ban serep. Dia ingin kita melekat dengan Dia. Dan Dia mau melekat dengan kita. Apa dampak? Ketika kita melekat pada Yesus. Tuhan itu begitu baik. Dia nggak cuma menyuruh kita melekat, tapi ada sesuatu ketika kita melekat kepada Dia, ada berkat yang kita terima, Ibu sekalian. Tuhan itu begitu tahu apa yang kita butuh. Dia itu begitu mengerti apa yang kita perlukan. Dampak waktu kita melekat tadi dikatakan Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Ini kerinduan hati Bapa, ini kerinduan hati Tuhan Yesus. Kenapa kita harus melekat kepada Dia? Supaya yang pertama, doa kita dijawab oleh Tuhan. Ibu kalau berdoa dijawab Tuhan enggak? Pengennya dijawab enggak? Pengen dijawab ya enggak? Melekat pada Dia. Jangan pengen doanya dijawab tapi enggak melekat sama Tuhan. Kita kan seringkali egois. Betul. Kita mah pengennya semua diperhatiin Tuhan, semuanya pengen didengerin Tuhan, semuanya pengen dijawab Tuhan, tapi hidupnya nggak mau melekat sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Pak, kalau kamu melekat kepadaku, minta apa saja, maka aku akan memberi kepadamu. Yang kedua apa? Ketika kita doanya didengar, dijawab Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Amin. Ibu-ibu lebih pengalaman dari saya karena ibu-ibu yang melahirkan anak. Ya enggak? Bayangin kalau anak-anak ibu hidupnya bahagia, hidupnya berhasil diberkati Tuhan. Ibu senang enggak? Senang enggak? Yang bangga siapa? Kalau anaknya maju dipakai Tuhan luar biasa. Itu tuh anak saya. Itu kebanggaan orang tua. Coba kalau anaknya nggak berhasil, tuh anak tetangga. Kita bangga, kita senang kalau anak kita berhasil. Demikian juga Bapak. Jadi Tuhan itu selalu mengumpamakan antara Dia Bapak dan kita anak. Dia sangat mengharapkan keberhasilan kita. Dia sangat mengharapkan kita mengalami banyak hal yang diberkati Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Karena Dia dipermuliakan lewat kita yang diberkati Tuhan. Jadi Tuhan tuh maunya memberkati kita. Yang ketiga apa? Kita jadi murid. Jadi murid Tuhan itu luar biasa gitu. Karena kalau murid itu mirip gurunya pasti. Kalau kita murid, satu hari kita juga bisa jadi guru. Tuhan mau kita jadi murid. Ini kemarin saya baru mengadakan camp KSC. Gak gampang ya. Begitu masuk sesi yang agak berat sedikit dibentak, marah, pulang. Tapi udah akhirnya dia nyesel. Tapi tadi saya nyeselnya emosi. Tapi yang untung emosi, tapi kemudian dia tetap di situ sampai selesai. Wah, diberkati Tuhan luar biasa. Nah, kita ini seringkali banyak ego. Ego kita tuh paling banyak, dan Tuhan mau kikis ego kita. Jadi mari kita jadi murid Kristus. Jadi murid itu enak nggak? Enak nggak? Enak nggak enak? Ya, nggak enaknya apa? Kalau yang namanya murid, nggak enaknya apa? Belajar, betul nggak? Masa ada murid yang nggak belajar? Terus ada apa lagi kalau udah murid? Ada ulangan, ada ujian,
Coba kalau ada ulangan ada ujian, enak nggak? Nggak enak. Tapi enaknya apa? Waktu ujian, lulus, senang nggak? Itu senangnya bukan main. Ketika kita menghadapi ujian, waktu ujiannya waduh nggak enak banget. Tapi waktu lulus kita bangganya bukan main. Senangnya bukan main. Karena kita merasa, kita udah lewat. Nah Tuhan bilang kita ini murid. Supaya belajar dari gurunya. Kalau Tuhan sebagai guru diperlakukan tidak adil, kita apalagi muridnya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mengalami sesuatu yang tidak enak, ingat, Tuhan Yesus sudah duluan ngalamin. Ya? Oke. Bagaimana cara kita melekat pada Kristus? Nah, ini penting. Tadi kita sudah tahu dampaknya, berkatnya kalau kita melekat. Sekarang bagaimana kita bisa melekat pada Kristus? Yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tadi nyanyian yang terakhir bilang apa? Firman-Mu adalah dasar hidupku. Betul nggak? Coba tanya kiri kanannya, friend. Kamu masih baca Alkitab tiap hari nggak? Masih, puji Tuhan ya. Jadi kita tahu bahwa dasar hidup kita, kekuatan kita itu firman Tuhan. Tapi nggak suka baca tiap hari, nah itu yang celakanya. Kita mau kuat, kita mau hebat, tapi nggak mau suruh bacanya. Nah ini murid yang bandel. Coba lihat kiri kanannya, tanya, kamu murid bandel bukan? Ya, kadang-kadang bandel ya, puji Tuhan ya. Termasuk saya juga, kadang-kadang kalau lagi sibuk, kita kan banyak pisan kesibukannya, kayak pengacara. Ya ibu-ibu ada pengacara nggak di sini? Banyak ya, pengangguran banyak acara ya. Kita tuh acaranya banyak pisan. Kepengenannya juga banyak banget. Nah kita kan udah sibuk begitu, kita lupa baca kita. Keburu-buru. Tapi mari kita belajar disiplin. Murid itu perlu didisiplin. Murid yang berhasil adalah murid yang mau mendisiplin dirinya dan mau didisiplin oleh gurunya. Kita maunya mendisiplin orang lain, tapi nggak mau didisiplin. Ya apa ya? Mama kau sama anak, nggak boleh telat, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kita sendiri suka telat, macam-macam. Nah, murid yang baik itu yang mau belajar dekat kepada guru. Bagaimana kita bisa tahu isi hati Tuhan kalau kita nggak pernah baca buku? Kita nggak pernah baca firman. Isi hati Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Saya bersyukur di gereja kita ini ada gemari, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Karena tahu Nenek Kanum suka bolos nggak bacanya? Bolong-bolong. Aku ya nggak. Jadi ini gerakan membaca Alkitab setiap hari itu kita di absen, ada grupnya masing-masing. Lalu tiap hari suruh bikin laporan. Lapor. Kalau nggak lapor nanti yang kepala absensinya tanya, Bapak belum baca ya hari ini. Buru-buru baca. Jadi kita terpakai di dalam kota, di luar kota, sampai ke luar negeri pun baca, lapor. Jadi itu jadi satu kewajiban kita. Kalau kita mau hidup diberkati Tuhan. Melekat itu salah satunya baca firman. Saya mau tanya, kayaknya zaman-zaman kita mah masih ngalamin ya. Dulu lagi pacaran nulis surat enggak? Masih ada surat-suratan enggak? Anak kamu sekarang rugi, kasihan. Kantor pos jamnya tutup, ya enggak? Ya enggak? Kantor pos tutup dipakai yang lain kan sekarang kan? Karena nggak ada yang mau bikin surat. Udah WA aja semuanya, selesai ya. Tapi zaman kita masih surat-suratan ya? Masih simpan surat suami enggak? Dulu tuh kita masih punya surat cinta. Wah, tulis surat. Kalau nungguin, apalagi yang jarak jauh. Saya kan dulu di Bandung, istri saya orang Semarang, kan? Surat-suratan. Nah, Alkitab itu surat cintanya Tuhan. Yang perlu kita baca.
Kalau baca surat cinta, apalagi pas lagi baru jatuh cinta, kalau baca dia lah. Tapi firman Tuhan kita malas baca, bahkan ngantuk gitu. Dulu mari kita belajar. Memang nggak ngerti nggak apa-apa, baca aja terus. Ini kami sudah berapa tahun nih? Sudah 5-6 tahun lebih ya. Berarti sudah 5-6 kali baca dari Kejadian sampai Wahyu. Urut tiap hari. Itu menolong. Bersyukur ada program itu. Kalau lain juga, saya aja suka khotbah, malas baca. Tapi program ini menolong kita, melatih kita. Apalagi dikatakan sini, rela dipangkas, rela dibersihkan. Supaya apa? Supaya ego kita bisa lepas, kesombongan kita bisa lepas, karakter kita yang buruk bisa lepas. Jadi bilang pohon anggur kalau berbuah itu ranting-rantingnya mesti dibersihkan, yang nggak berguna dipotong, dibuang. Demikian juga dalam hidup kita ini banyak ranting-ranting yang nggak berguna, yang perlu dipangkas, yang perlu dibuang oleh Tuhan. Kebiasaan kita, sifat kita, yang perlu dipangkas, yang perlu dibuang oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa bersih dan kemudian kita bisa menghasilkan Tuhan. Yang ketiga dia katakan apa? Fokus melekat pada Yesus, maka otomatis akan berbuah. Karena berbuah itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan semata-mata usaha kita. Jadi kalau kita bisa berbuah, bersyukur. Itu kasih karunia Tuhan. Coba lihat kiri kanannya. Tanya, friend, kamu tuh udah berubah belum? Bilang lagi, friend, kalau saya lihat kamu dulu dan sekarang beda loh. Betul gak betul? Kalau ngomong, friend, saya lihat kamu dari dulu sekarang gak berubah-berubah, gak ada bahaya kan? Berarti gak ada kemajuan. Tapi kalau ada perbedaan, berarti bapak ibu mengalami apa? Pertumbuhan, mengalami perubahan, mengalami kasih karunia Tuhan. Ketika suaminya, istri saya tak beda sekarang ya. Wah. Anak-anak lihat, si mama saya beda sekarang ya. Itu menyatakan ada satu pertumbuhan, ada buah loh yang Tuhan kasih di dalam keluarga kita. Jadi mari kita lihat, fokus melekat pada Yesus, maka pasti kita mengalami perubahan. Saya nggak percaya kalau orang yang melekat pada Yesus nggak berubah-berubah. Melekatnya kepada siapa tuh kalau betul nggak berubah-berubah? Kalau melekat pada Yesus, pasti berubah. Kalau sampai nggak berubah, tentunya harus berubah. Ya. Yang terakhir, kesimpulannya apa? Kekristenan itu bukan tentang seberapa keras kita bekerja untuk Tuhan, melainkan tentang seberapa erat kita melekat pada Kristus. Banyak orang berpikir, wah saya aktif melayani, saya melakukan ini banyak buat Tuhan. Tapi dia gak melekat sama Tuhan. Dia gak akan berubah. Tetapi kekristenan itu bicara tentang seberapa jauh, seberapa erat kita melekat kepada Tuhan. Bukan cuma hanya sekedar aktif melayani Tuhan. Ada banyak orang yang melayani Tuhan, tapi hidupnya tak berubah. Tidak jadi berkat buat banyak orang, malah jadi hambatan buat banyak orang. Orang ketemu dia kepahitan. Tetapi kalau dia melekat kepada Tuhan, dia melayani Tuhan, jadi berkat buat banyak orang. Apakah kita betul-betul melekat? Atau hanya sekedar menempel pada Kristus? Mari kita tanya itu hari ini. Saya undang Ibu Diri, saya mohon pemain musik, song leader, singer, boleh nyanyi bersama-sama. Kita renungkan, apakah benar kita hari ini melekat kepada Tuhan? Atau mungkin hubunganmu dengan Tuhan sudah mulai renggang?
Engkau masih aktif. Engkau masih melayani Tuhan. Engkau masih datang ke gereja. Engkau masih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi hatimu sudah mulai jauh dari Tuhan. Mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Apakah aku betul-betul masih melekat kepada Tuhan? Atau aku hanya sekedar menempel? Aku cuma hanya mau cari yang enak. Aku hanya cuma mau cari yang menguntungkan buat diriku. Hari ini, kalau Roh Kudus bicara kepada kita, izinkan Tuhan kembali mengoreksi hidup kita. Kita nyanyikan lagu terakhir tadi, refnya saja. Kita hubung denganmu. Nyanyikan dengan serius. Betulkah kau mau melekat di hati Tuhan? Firman-Mu itulah Apakah firman Tuhan yang menjadi dasar hidupmu? Dia berdaulat atas hidup ibu-ibu dan saya. Nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku terhubung denganmu, Amin, amin. selalu berkati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sementara musik dengan lembut tetap mengalun, saya mau beri kesempatan kepada ibu-ibu untuk masing-masing berdoa di hadapan Tuhan, memeriksa hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah hari-hari ini hubungan Tuhan dengan engkau masih begitu erat? Engkau begitu betul-betul memberikan Yesus berdaulat di dalam hidupmu? Atau hari-hari ini egomu lebih menonjol daripada Tuhan yang memimpin hidupmu? Saya tidak minta ibu-ibu untuk angkat tangan, tapi saya minta tiap-tiap ibu-ibu berdoa. Periksa hidup kita masing-masing. Hari ini Tuhan datang dalam hadiratmu, mengasihi engkau, mencintai engkau, dan Dia ingin berkata kepadamu, anakku, aku rindu engkau melekat kepadaku. Aku rindu engkau kembali seperti dulu. Ketika engkau pertama kali mengenalku, engkau begitu sungguh-sungguh, engkau begitu mencintai aku. Tapi hari-hari ini engkau mulai disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, dan kau mulai meninggalkan aku pelan-pelan. Hubunganmu denganku mulai renggang. Engkau tidak peka lagi terhadap suaraku. Tapi pagi hari ini anakku, aku rindu engkau kembali kepadaku, kembali melekat kepadaku, bukan hanya sekedar menempel. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus terus bicara kepada setiap kami. Ingatkan kami bahwa tanpa kami melekat kepada Engkau, kami tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi ketika kami melekat kepada-Mu, doa kami dijawab, pergumulan kami dijawab. Ketika kami melekat kepada-Mu Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan beri. Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap ibu-ibu, tahu pergumulan mereka, tahu doa mereka. Engkau mengerti keberadaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus.
Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Paulus yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menjalankan korban persembahan, nanti Ernie yang berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Jadikan kami wanita-wanita yang luar biasa dipakai Tuhan. Bapa, juga Engkau memberkati Tuhan persembahan kami. Biarlah Tuhan boleh disukakan oleh persembahan kami. Persembahan kami boleh memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Dan juga yang mengelola keuangan juga diberkati oleh Tuhan. Dan boleh mengelolanya dengan baik. Bapa, terima kasih, kuduskan kami, di dalam kami memberi. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Mari yang sudah memberi kita bangkit berdiri. Terima kasih atas segala persembahan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman.
Shalom air hidup. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Terima kasih Pak Paulus. Selamat datang dalam air hidup yang begitu menyenangkan. Bapak bukan orang asing di sini, kita sering undang Pak Paulus. Hari ini luar biasa ya bahwa kita harus melekat. Amin. Oh, coba lihat kanan kiri, friend. Terima kasih Pak Paulus ya, hari ini luar biasa. Ada beberapa pengumuman teman-teman semuanya. Tolong disimak please. Doa minggu depan diliburkan karena long weekend ya. Mungkin ada yang keluar kota. Jadi kita ketemu lagi di doa hari Kamis itu tanggal 21 Mei. Ya, di lantai 3. Ajak teman-teman semuanya. Bukan hanya pengurus, semua jemaat juga diundang untuk doa bersama. Karena doa-doa kita itu penuh kuasa banget. Amin. Ibadah berikutnya itu tanggal 22 Mei dilayani oleh Ibu Heriani dari GBI Pasko. Udah pernah kita undang nggak sih Nen? Belum pernah ya. Luar biasa. Heriani itu? Oh Herianti, salah lagi nih. Pak saya tuh ditembak Pak hari ini Pak baca pengumuman. Harusnya Cilusi di belakang tuh. Herianti dari GBI Pasko. Datang ya, ajak teman-teman. Kita semua mau fellowship lagi di tanggal 22 Mei. Bulan Mei minggu kelima kita akan mengadakan baksos sel gabungan. Sudah siapa aja yang udah bergabung di sel di air hidup? 1-2 orang yang sudah ikut sel grup. Nah, coba yang sudah ikut sel grup, saya mah penasaran. Ada yang belum ikut sel grup? Yang belum ikut sel grup? Belum? Teman-teman yang mungkin yang belum ikut sel grup gabung ya. Di daerah mana tinggal lebih dekat karena kita akan kumpul nanti di tempat-tempat yang kita mungkin rumahnya lebih dekat. Ya, amin ya. Amin. Kita akan mengadakan baksos di minggu kelima pada bulan Mei. Nanti masing-masing ya ada 3 sel gitu akan pergi, mungkin mengunjungi panti jompo, mungkin mengunjungi penjara atau apapun. Nanti akan disusun di setiap sel-sel grupnya. Oke ya. Di bulan Agustus ibu-ibu semuanya baik pengurus maupun jemaat kita akan mengadakan retreat. Ya, retreat senang kan ya? Ini retreatnya nginep apa enggak? Nginep. Bulan Agustus pasti hari libur. Nah, 20-21 Agustus. Nanti yang mau ikut daftar ke Ibu Inge. Inge berdiri dulu. Coba kasih tahu nggak, friend. Coba cepet langsung mendaftarkan diri. Nanti kita akan atur kamarnya bareng siapa dan juga pembicaranya udah ada ya. Udah oke. Demikianlah pengumuman sih. Ya. Oh ya, teman-teman ada yang baru pertama kali hadir di air hidup, bisa lambaikan tangan yang baru pertama kali hadir. Nggak ada Bu, kita mesti banyak. Ya, terima kasih. Itulah beberapa pokok-pokok lagi pengumuman yang untuk seminggu 2 minggu ke depan ya. Teman-teman nanti 2 minggu lagi hadir, tanggal 22 hadir bawa teman-teman yang baru ya. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Silakan. Haleluya. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Ajaib
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar, kekuatan luar ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Di akhir ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan, kami mohon kasih karunia dan penyertaan-Mu akan menyertai setiap kami, menyertai ibu-ibu kembali ke rumah tangga mereka masing-masing, kembali kepada aktivitas mereka masing-masing. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan iman yang teguh untuk tetap terus bergantung melekat kepada Tuhan. Apapun dan situasi apapun yang harus dihadapi, mohon kekuatan dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati Tuhan suami, berkati anak-anak, berkati setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Biar kiranya Tuhan yang membuat berhasil. Di tengah-tengah pergumulan, berikan terobosan-terobosan baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada di dalam kami. Dan Engkau yang ada di dalam kami itu jauh lebih besar dari apapun yang ada di depan kami. Kini ibu-ibu, pulanglah. Kembalilah kepada aktivitasmu sehari-hari. Dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tengadahkan kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai ibu-ibu sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Semua kita ini berkati Tuhan, boleh berkata bersama-sama. Amin. Mari foto dulu.